hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, meniti hidup penuh cobaan. Teguh imannya telah merubah jalan hidupnya, Habibi dan Habibah. Jangan asal ngomong lu ya. Di mana-mana itu yang namanya harta warisan untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Dasar goblok lu. Karena kehebatan pengacara perusahaan tadi, makanya Hanafi kena dakwaan baru. Dia dituduh menggelapkan uang perusahaan sebesar 5 miliar. Ini ayah. Habibah beli nasi bungkus buat ayah. Kamu dapat uang dari mana, Habibah? Habibah terpaksa jual pakaian ayah. Lihat, Bu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Bu Hamidah. Ayo cepat. Ikut gue yuk. Kemana, Kak? Udah, jangan banyak ngomong lu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suster, tolong bereskan semuanya. Baik, Dok. Habibi dan Habibah.
Lu itu ada di surga tahu. Di surga. Di surga kok ada manusia yang dandanannya kayak setan sih? Ini neraka kali. Sialan lo. Bang, Apa? masa dandanan keren gini dibilang kayak setan? Lu kali emang gak setan. Matanya burem kali. Kakak-kakak semua lagi pada ngapain sih? Hah? Lu mau tahu? Ini namanya heroin. Kata orang ini barang haram. Astagfirullahaladzim. Tapi justru karena barang haram ini, gue bisa terbang ke surga dalam waktu sekejap. Bener gak kawan-kawan? Habibi, denger ya. Kita semua di sini lagi nikmatin indahnya berbuat dosa. Astagfirullahaladzim. Kak, kalau kata guru ngaji di desa saya, salah satu tanda-tanda kiamat itu makin banyak orang-orang yang seperti kakak-kakak yang bangga melakukan dosa. Gue bawa lu ke sini. Gue mau hukum lo. Karena lu udah membuat gue gagal dapat warisan. Kenapa lu jadi ceramain gue? Tapi kak, kata guru ngaji saya tuh benar. Tanda-tanda kiamat kayak gitu. Diam lo. Jangan banyak ngomong. Teman-teman, gimana kalau kita cekokin heroin si anak sialan ini? Biar dia tahu gimana rasanya surga kita. Hah? Mana jarumnya? Lo, pegangin dia. Kak, jangan kak. Jangan kak, aku nggak mau masuk neraka. Siapa yang akan nolong lu anak kecil? Pegang anaknya. Pegang. Ayo bang, tenang. Bang. Jangan kak. Diam lo. Siapa yang akan nolongin lu, ha? Tolong. Allahu Akbar. Kiamat. Ada apa ini? Jangan-jangan kiamat beneran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa sa'atah aw ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Allah berfirman, tiadalah yang mereka tunggu melainkan kiamat yang akan datang kepada mereka tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadari. Surat Al-Zuhruf ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Hai hamba-hambaku, tidakkah kamu takut pada hari ini, hari kiamat, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka yang berserah diri atau orang muslim. Surat Az-Zuhruf ayat 68 dan 69. Habibi, tolong Habibi. Kita nggak akan lari. Janji, tidak bakalan minum-minum lagi.
Bang, kok kiamat sih berhenti, Bang? Nggak jadi ya? Iya kali. Kak, kiamat itu pasti terjadi. Bisa sore, malam, besok, bisa juga lusa. Yang bener Habibi. Ya bener. Makanya kita tuh nggak boleh buat tanda-tanda kiamat. Biar Allah itu nggak murka kepada kita. Nggak ngancurin dunia ini. Habibi, gue berjanji akan bertobat. Gue gak akan ngulangin lagi yang seperti ini. Iya, Habib. Bertobat, Habibi. Kita nggak bakalan mabok lagi, Habibi. Iya, aku maafin. Dok, keluarga almarhum tidak ada yang bisa dihubungi. Tapi kami sudah menghubungi kantor tempat suaminya bekerja. Kita semayamkan saja di kamar jenazah sambil kita menunggu pihak keluarganya. Siapa, Dok? Ini ibu kamu, Dek. Ibu saya kenapa, Dok? Ibu kenapa? Dek, kuatkan hatimu, Dek. Tabahkan hatimu untuk menerima kenyataan ini, Dek. Maksud dokter? Ibu kamu sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Habibi, lo benar. Gue mesti ikhlas nyerahin sebagian harta warisan bokap gue untuk temennya itu. Ceramah kali ini. Masih sih. Karena kalau bukan atas jasa teman bokap gue dulu, kehidupan ekonomi keluarga gue gak bakalan kayak gini. Kita emang nggak boleh ngelupain kebaikan orang, Kak. Tapi kebaikan kita sama orang harus kita lupain. Supaya nggak terjadi sifat ria. Itu juga akan mendapatkan pahala. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah. Terusin aja ceramahnya. Aku nggak ceramah kok. Silakan, Pak. Apa kabar, Nafi? Iya beginilah. Saya dengar besok kamu akan dipindahkan ke LP Cipinang. Iya. Bagaimana kabar di kantor? Bos sedang ke luar negeri. Tapi lusa akan kembali. Nafi, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya istri kamu. Kamu jangan main-main, Kus. Kamu dengar dari mana? Memang kamu belum dapat kabar dari kantor soal meninggalnya istri kamu, Hanafi. Sebelum saya kemari,
Saya sudah cross check ke rumah sakit. Dan kamu harus tabah menghadapinya. Itu nggak mungkin, Gus. Nggak mungkin. Allah sudah mengutuk saya. Saya di penjara. Anak-anak saya menderita. Dan sekarang, istri saya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan selagi manusia itu punya musibah. Dan mengenai musibah keluarga kamu, kamu harus tegar, kamu harus berdoa, dan mau menghadapi kenyataan ini. Hendra, ini semua karena perbuatan kamu, Hendra. Anak-anakku, sekarang ibu harus bicara apa lagi? Air mata ibu sudah habis. Kering karena kalian. Dulu ibu panggil kamu Hasan, Husein. Karena ibu berharap sifat kamu, akhlak kamu bisa seperti Hasan, Husein, cucu Rasulullah. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Ibu kecewa, Nak. Nak, kamu harus menjaga nama baik sesuai dengan harapan ibu kamu. Pak Ustadz, asal tahu saja ya Pak Ustadz, saya dan adik saya sudah ganti nama semenjak waktu masih sekolah dulu Pak Ustadz. Cuma si ibunya saja masih panggil kita berdua dengan nama itu. Iya bener Pak Ustadz. Di kota kecamatan, orang-orang udah nggak manggil nama saya Husein dan kakak saya Hasan. Astagfirullahaladzim. Kalian berdua masih saja tidak mau mendengar pendapat orang. Sekarang terserah kalian. Mau ganti nama apa saja. Yang penting bagi ibu kalian berubah. Bertobat. Kalau kalian tidak mau bertobat, nama yang tepat buat kamu, Abu Jahal. Kamu, Abu Lahab. Ya betul, ini Bu. Bu, sekarang kita mau tinggal di mana, Bu? Rumah kita udah dibakar. Bu Hamidah, lebih baik untuk sementara tinggal di rumah saya saja. Besok saya akan bermusyawarah dengan kepala desa. Tapi saya malu tinggal di desa ini lagi, Pak Ustadz. Saya malu. Mungkin Pak Ustadz dan ibu-ibu di sini mau menerima saya dan menerima anak-anak saya. Tapi bagaimana dengan warga desa yang lainnya, Pak Ustadz? Lalu sebaiknya apa yang harus saya lakukan, Pak Karna? Kamu harus berbuat sesuatu untuk menarik simpati dari orang-orang kantor. Termasuk menghilangkan kecurigaan bos kamu, Pak Ronald. Sebab selama ini sepertinya kamu selalu menghindar dari Hanafi. Bahkan belum pernah sekalipun kamu menjenguk dia di tahanan. Dun, antar saya ke rumah sakit ya. Baik, Tuan. Terima kasih ya, Kak. Udah nganterin aku sampai rumah. Gue dong yang harus ngucapin terima kasih sama lu. Ya udah, kita cabut dulu ya, Bibi. Seharusnya aku dong yang mencium tangan Kakak. Kamu sungguh baik hati ya, Bibi. Yaudah. Assalamualaikum, Bibi. Assalamualaikum, Bibi. Waalaikumsalam. Ayo, Bang. Hati-hati. Anak kecil itu siapa, Nak? Wah, itu si malaikat kecil, Tuan. Malaikat kecil? Bukan. Dia itu anak angkat saya, Nak.
Namanya Habibi. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, lu diajak kemana sama anak pangki tadi? Hah? Lu gak mampir ke masjid? Bapak mau kemana? Mau ke rumah sakit. Kamu mau ikut? Iya Pak, boleh. Habibi juga pengen lihat Tugu Monas itu kalau malam kayak apa. Ya udah, ganti baju Gi. Nggak apa-apa kok Pak, masih bersih. Habibi pakai begini aja, supaya nanti kalau udah waktu sholat, Habibi nggak usah repot-repot nyari kain sarung. Ya udahlah, yuk. Bi, besok kan gue disuruh sama Pak Hendra buat nyari tanah di Sukabumi buat vilanya yang baru. Nah, besok lo mendingan ikut gue aja. Sekali lo pulang kampung. Iya Bang, iya. Aku ikut. Aku udah kangen banget sama ibu. Aku udah nggak peduli lagi tuh mau dikerjain sama kakak-kakakku. Yang penting aku bisa ketemu ibu. Yes. Iya Tuan. Lo di depan. Ya Allah. Habibah, Om turut berduka atas semua kemalangan kamu dan juga kematian dari ibu kamu. Untuk itu, biar semua biaya rumah sakit dan biaya pemakaman ibu kamu, Om yang tanggung ya. Ini uangnya. Ayo pegang. Terima kasih Om. Terima kasih. Sabar sayang. Habibah, aku turut berduka cita atas meninggalnya ibu kamu. Tabah ya. Makasih ya Bibi. Nah, sebaiknya kita jangan terlalu lama di sini. Saya khawatir si Hanafi itu dapat didispensasi dari polisi untuk menengok almarhum istrinya. Iya. Habibi, ini sudah malam. Kita pulang yuk. Dan Om pulang dulu sayang ya. Iya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu juga bingung, tidak tahu mau kemana. Terus kita gimana dong? Sim, kamu tadi diam saja. Ikutin kakak. Ayo jalan. Ayo.
Habibah bingung, Bu. Habibah nggak tahu harus kemana, Bu. Habibah takut, Bu. H-A-R-T-A Harta I-T-I. Kok nama ibu ada di papan situ sih, Kak? Apa? Enggak, Ziza. Kamu salah baca. Itu bukan nama ibu. Kok Papa jadi sedih, Pak? Jujur, Ma. Papa nggak bisa membohongi perasaan Papa. Papa tuh menyesal sekali. Keluarga kita bahagia di atas kehancuran keluarga Hanafi, teman Papa sendiri. Udahlah, Pak. Gak usah dipikirin. Lusa depan kita sekeluarga kan mau pergi ke Amerika. Nanti di sana juga Papa bisa ngelupain semuanya kok. Yuk kita pulang yuk. Habibah, Tante tahu kok kamu di Jakarta nggak punya keluarga kan? Ini ada uang dari suami Tante. Kamu bisa pakai untuk sewa rumah kontrakan. Ambil. Kok kamu diem aja? Enggak, Tante. Habibah bingung. Kenapa Om sama Tante baik banget sama Habibah? Biaya rumah sakit, kuburan, semua Tante yang nanggung. Sekarang Tante ngasih uang ke Habibah. Sudahlah Habibah, kamu nggak usah nangis. Kami ikhlas kok memberikan ini. Ayo ambil. Makasih Tante. Kami pulang dulu ya. Yuk, Pak. Kak, Om tadi baik banget ya sama kita. Ayo, Pak, kita jalan. Kok malah bengong sih? Itu Hanafi, Pak. Pak, ayo cepetan kita jalan dari sini. Nanti dia rese lagi. Kok Papa malah jadi sedih? Ma, hati Papa ini bukan terbuat dari baja, Ma. Papa juga sekarang bisa merasakan apa yang Hanafi rasakan, Ma. Habibah. Ayah.
pulang aja sayang. Bibi udah pulang, Bu. Ibu di mana? Kang, kenapa rumah saya dibakar? Apa masalah keluarga saya, Kang? Habibi. Subhanallah. Kamu Habibi? Iya, Pak Ustadz. Habibi, bagaimana ceritanya kalau kamu masih bisa hidup? Soalnya ada yang bilang kalau kamu dimakan buaya di bawah setan sungai. Pak Ustadz, ibu sama keluargaku di mana, Pak Ustadz? Ceritanya panjang, Habibi. Begini saja. Karena sekarang udah waktu sholat asar, kita ke musola dulu. Setelah sholat asar, baru kita ngobrol-ngobrol. Tapi ibu masih hidup kan, Pak Ustadz? Mereka waktu meninggalkan desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi warga desa ini tidak tahu kemana perginya. Ibu kamu, keluarga kamu. Ada yang bilang transmigrasi ke Kalimantan, ada juga yang bilang ke Jakarta. Ada juga yang bilang ke Malaysia, Pak Ustadz. Jadi TKI ilegal. Beri ibu uang, Dek. Berapa saja, Dek. Asal cukup untuk makan, Dek. Ini, Bu, untuk Ibu. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Uangnya besar sekali, Dek. Tadi Om Hendra kasih uang 300.000. Sekarang tinggal 280.000. Apa cukup ya untuk sewa rumah kontrakan? Belum lagi buat beli susu Ajis, sama buat makan aku sama adik aku sehari-hari. Kak, kenapa kita nggak kayak ibu itu aja, Kak? Supaya bisa banyak uang. Azizah, masa kita jadi pengemis sih? Pak, dari tadi Helen perhatiin kok. Papa sering ngelamun. Papa lagi mikirin apa sih? Papa nggak mikir apa-apa, sayang. Papa cuma capek aja. Udah, Pak. Kejadian di pemakaman tadi nggak usah dijadiin beban. Nggak usah dipikirin lagi lah. Anggap aja kejadian yang menimpa keluarga Hanafi itu seperti cerita-cerita di sinetron. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Habibi, bagaimana keadaan keluarga kamu di kampung? Rumah Habibi di kampung habis dibakar massa, Tuan. Warga Habibi pada ngungsi. Kok nasi gorengnya nggak kamu makan sih? Nasi gorengnya nggak enak, Kak. Enak nggak enak harus kamu makan supaya perut kamu nggak sakit. Ayo makan. Ini rumah kontrakan ya, Kak? Hei Gembel, lagi pada ngapain lu di apartemen gua? Pergi. Tolong Kak, biar kita tidur di sini sampai besok pagi. Karena kita dari kemarin belum tidur. Saya bingung, nggak tahu harus kemana. Karena kita belum dapat kontrakan yang murah. Alah. Kenapa lu mesti bingung? Di Jakarta sekarang ini banyak pembangunan jembatan baru. Lu tinggal pilih, di kolong jembatan mana lu mau tinggal? Di jembatan Tomang kek, jembatan Semanggi kek, terserah lu. Dasar goblok. Udah dong. Lu keterlaluan banget sih. Biarin aja, dia kan gak ganggu kita. Jadi, kalian mau cari kontrakan yang murah? Iya Kak, aku Kak, supaya aku dan adik-adik aku bisa tidur di rumah kontrakan. Ya udah gini aja, kalian tunggu di sini aja. Besok kakak cariin kontrakan yang murah ya. Tapi kalian jangan kemana-mana. Sekarang kakak mau kerja dulu, mau cari uang ya. Man. Kak, mereka mau ngapain? adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya.